Iya, ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ke kami melalui kolom komentar di channel YouTube kami perihal penyaluran bantuan sembako. Ya, terutama terkait dengan saya tidak mendapat undangan, kemudian nama saya kok tidak ada. Saya sudah 1 tahun tidak dapat sembako, itu masih punya kesempatan atau tidak? Nah, nanti akan saya jawab semuanya di video ini. Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, jangan dipotong-potong, ya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH, dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di masa pandemi ini saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya. Ini perihal terkait dengan penyaluran bantuan sembako atau BPNT di tahun 2022 ini. Jadi banyak pertanyaan yang masuk ke saya, terutama kenapa kok saya itu tidak mendapatkan undangan dari pos atau dari desa? Kenapa kok nama saya tidak masuk dan lain-lain? Ya, itu banyak sekali masuk ke saya melalui kolom komentar di channel YouTube kami. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa bisa seperti itu. Memang ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Namun sebelumnya, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya, supaya Bapak Ibu semuanya bisa melihat video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, jangan lupa ketika nonton video ini, jangan di-skip, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Terima kasih. Oke, baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penyaluran bantuan sembako di tahun ini, di tahun 2022 ini, terutama banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya melalui kolom komentar di channel YouTube kami. Jadi di video sebelumnya saya sudah menyampaikan video terkait dengan penyaluran bantuan sembako. Di situ banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Terutama yang paling banyak yaitu terkait dengan kenapa kok saya tidak mendapatkan undangan dari PT Pos atau dari desa. Kemudian kenapa kok nama saya tidak masuk? Ya. Kemudian apakah ketika sudah 1 tahun lebih saya bisa mendapatkan bantuan BPNT lagi? Nah, nanti akan saya jawab. Ya, jadi yang pertama ini terkait dengan pertanyaan kenapa kok saya tidak mendapatkan undangan dari PT Pos atau dari pihak desa. Perlu Bapak Ibu ketahui, sesuai dengan informasi yang saya dapat dari PT Pos dan dari Dinas Sosial Kabupaten, memang untuk penyaluran bantuan sembako atau BPNT untuk tahap ini itu memang belum semuanya disalurkan. Ya, kalau sesuai dengan data yang kami punya, itu baru setengah dari data keseluruhan yang mendapatkan bantuan sembako. Itu artinya
nanti akan ada termin selanjutnya atau ada gelombang berikutnya. Nah, ini akan kapan gelombang berikutnya, termin berikutnya akan disalurkan? Nah, kami belum mengetahui ya kapan pastinya. Namun yang jelas sesuai dengan informasi dari PT Pos, dari kabupaten, nanti akan ada termin atau gelombang selanjutnya. Jadi jangan khawatir, yang kemarin ya sebelum tahun 2022 atau di tahun 2021 biasanya mendapatkan bantuan sembako atau BPNT, kok di tahun ini itu belum mendapatkan undangan ya dari pos atau dari desa. Itu jangan khawatir dulu, mudah-mudahan nanti namanya Bapak Ibu semuanya di tahap berikutnya atau di termin berikutnya atau di gelombang berikutnya namanya Bapak Ibu semuanya bisa muncul atau bisa masuk. Nah, nanti ketika namanya Bapak Ibu semuanya ada, muncul, masuk, nah nanti tinggal ya persiapan untuk melakukan ya pencairan bantuan sembako atau BPNT tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa kok nama saya tidak masuk? Ya, mungkin ini pertanyaan yang kurang lebih sama dengan pertanyaan yang pertama. Kenapa nama saya tidak masuk di BNBA ya, by name by address? Karena mungkin namanya Bapak Ibu semuanya itu akan masuk nanti di gelombang berikutnya ya, atau di termin berikutnya. Jadi jangan khawatir dulu ya, silahkan bersabar terlebih dahulu. Jika memang biasanya mendapatkan bantuan sembako atau BPNT, namun ya di periode ini itu namanya Bapak Ibu semuanya belum masuk, ya silakan bisa ditunggu lagi sampai nanti ada termin berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya, mohon bisa dicermati dan dipahami. Oke, kemudian untuk pertanyaan ketiga, ada pertanyaan, saya itu sudah 1 tahun tidak mendapatkan bantuan sembako atau BPNT. Apakah saya masih mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut? Oke, baik. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak ketahui. Jadi memang ketika sudah lama ya 1 tahun itu ya kemungkinan besar sesuai pengalaman yang kami dapat, yang kami tahu ya, informasi dari pendamping BPNT atau sembako dalam hal ini yaitu TKSK ataupun dari Korda Kabupaten yang menangani sembako atau BPNT, kalau sudah terlalu lama ini memang kemungkinan besar sudah tidak mendapatkan bantuan sembako lagi. Ya, namun tidak salahnya silakan untuk bisa ditanyakan lagi ya datanya ke Korda Sembako ya, bisa melalui pendamping sembako atau BPNT yaitu TKSK, bisa ditanyakan lagi untuk mengecek kembali datanya. Apakah namanya Bapak Ibu semuanya masih ada atau tidak? Kalau misalkan tidak, itu masih ada jalan. Ya, misalkan Bapak Ibu masih layak atau masih membutuhkan, yaitu dengan cara mendaftar lagi melalui aplikasi Cek Bansos. Silakan untuk bisa download aplikasinya di Play Store. Nanti ikuti aturannya dan arahannya di situ. Ya, namun di situ memang ya perlu proses. Kemudian hal yang berikutnya, ini mungkin memang sudah dihapus ya kepesertaannya Bapak Ibu semuanya melalui aplikasi SISNG. Ya, jadi mungkin karena Bapak Ibu semuanya oleh desa, oleh dinsos, oleh pusat itu sudah dianggap tidak layak lagi menjadi peserta PKH. Seperti itu. Ya, jadi kalau sudah seperti itu ya tidak akan dapat bantuan lagi kayak gitu. Ya. Jadi kalau sudah terlalu lama 1 tahun itu tidak mendapatkan bantuan lagi, apakah masih mempunyai kesempatan atau tidak? Ya, itu tinggal saja silakan Bapak Ibu semuanya untuk dicek datanya, kembali ditanyakan ke pendamping TKSK atau pendamping sembako. Kemudian bisa ditanyakan juga ke kabupaten, memastikan kalau masih ada datanya berarti kemungkinan masih bisa mendapatkan bantuan sembako atau BPNT. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya perihal ya bantuan sembako atau BPNT. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ya, tetap semangat. Silakan jaga kesehatan,
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.